Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang logika. Di materi logika ini dapat dipelajari di modul 3 buku pengantar matematika. Slide ini ditulis oleh Ibu Dia Pamanita Rahayu, dan yang pertama yang akan kita jelaskan adalah tentang proposisi, hubungan logis, dan keekuivalenan. Selanjutnya tentang penarikan kesimpulan. Setelah mengikuti tutorial ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan konsep proposisi atau pernyataan, menjelaskan dan menggunakan kuantor, menjelaskan bentuk-bentuk penghubung, menentukan tabel nilai kebenaran, menjelaskan hubungan logis di antara dua proposisi, menjelaskan keekuivalenan proposisi, menentukan keabsahan argumen, dan yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas tentang proposisi atau pernyataan. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran. Nah, yang pertama yang ini kalimat deklaratif itu apa? Yaitu kalimat yang menerangkan subjek atau predikat. Contohnya, hari ini dilaksanakan tutorial. Jadi ada informasi yang kita dapatkan dari kalimat deklaratif itu. Itu merupakan kalimat deklaratif. Terus tutorial dilaksanakan di balai desa. Ini juga ada keterangannya ya, menerangkan. Jadi itu merupakan kalimat deklaratif. Di mana tutorial dilaksanakan, ini kalimat pertanyaan, jadi bukan kalimat deklaratif. Dan yang contoh yang kedua bukan kalimat deklaratif ini, peserta tutorial dipersilahkan masuk kelas. Kemudian kita menentukan nilai kebenaran. Nah, suatu norma, kebiasaan, kenyataan yang sudah memiliki kesepakatan sehari-hari yang memiliki nilai atau nilai benar atau salah saja. Jadi ini selain syarat dari proposisi, yang pertama adalah kalimat deklaratif, yang kedua adalah nilai kebenarannya itu harus benar atau salah saja, tidak boleh akak benar, akak salah, sedikit benar, sedikit salah, itu bukan proposisi. Kemudian selain itu juga suatu kenyataan yang berasal dari pembuktian matematika, karena ketika kita membuktikan suatu kalimat matematika misalnya atau suatu pernyataan, nah itu kesimpulannya hanya benar atau salah saja. Contoh, perhatikan kalimat berikut, manakah yang berupa proposisi dan bukan proposisi. Jika berupa proposisi, apa nilai kebenarannya? Yang pertama, pernyataan api itu panas. Nah, ini ada keterangannya, jadi dia merupakan kalimat deklaratif dan bernilai benar, sehingga dia merupakan proposisi. Kemudian contoh B, api itu tidak panas. Dia merupakan kalimat deklaratif, tapi pernyataannya bernilai salah, sehingga dia merupakan proposisi dan nilai kebenarannya adalah salah. Contoh C, langit cerah berwarna biru. Jelas ya, ini proposisi yang bernilai benar. D, bagai pungguk merindukan bulan, bukan proposisi karena belum keterangannya itu bukan merupakan kalimat deklaratif. Kemudian yang E sama F ini juga merupakan kalimat deklaratif. 3 tambah 4 sama dengan 6. Proposisi merupakan proposisi, namun kebenarannya salah. Dan kebenarannya benar untuk yang nilai kebenarannya salah karena 3 plus 4 itu yang benar itu adalah 7. Kemudian yang G, X plus 1 adalah bilangan prima, X elemen bilangan asli, bukan proposisi karena nilai kebenarannya masih belum jelas. X itu siapa, belum jelas. Nah, kalimat dapat berbentuk proposisi atau bukan proposisi. Kalimat proposisi memiliki nilai kebenaran B atau salah. Kalimat bukan proposisi tidak memiliki nilai kebenaran. Proposisi diberi lambang huruf besar P, Q, atau R. Selanjutnya, nah di contoh yang terakhir tadi, X plus 1 adalah bilangan prima, X elemen bilangan asli, merupakan kalimat terbuka. Disebut kalimat terbuka karena dapat bernilai benar atau bernilai salah, tergantung nilai X yang diberikan. Jadi belum
pasti ya, nilainya itu kita belum tahu nilai kebenarannya. Kalimat terbuka ini diberi notasi BX, B dalam kurung X, dapat menjadi proposisi dengan cara menambahkan suatu kuantor, yaitu kuantor universal yang diberi notasi ini kayak A tapi dibalik, atau kuantor eksistensial yang diberi notasi E yang dibalik ini. Kuantor universal ini dibacanya untuk setiap X atau untuk setiap X berlaku BX. Nah, kalau kuantor eksistensial itu eksis saja, dia itu hanya ada. Jadi ada, terdapat, ada satu aja berarti itu benar. Nah, ini penggunaan kuantor eksistensial. Jadi ada X atau terdapat X yang berlaku BX. Ini BX itu siapa? BX adalah kalimat terbuka tadi. Misalnya ada X sedemikian hingga X plus 1 adalah bilangan prima, X elemen bilangan bulat. Nah, tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi, X plus 1 adalah bilangan prima, X elemen bilangan asli. Maaf, tadi bukan bilangan bulat, bilangan asli. N itu natural number. Nah, apabila kalimat terbuka tersebut ditambah kuantor, maka hasilnya sebagai berikut. Untuk semua X atau untuk setiap X plus 1 adalah bilangan prima. Ini bernilai salah. Karena bila X diganti dengan 5, hasilnya adalah 5 plus 1 dan 6 ini bukan bilangan prima. Tuh, kalau pernyataan salah diberi contoh satu aja sudah benar ya. Ini ada X sama dengan 5 ini. Nah, itu boleh juga contoh yang lain. Misalnya, karena bila X-nya diganti dengan 7, maka 7 plus 1 kan sama dengan 8. Sedangkan 8 bukan bilangan prima, itu juga boleh. Kemudian yang kedua, kuantor eksistensial. Ini salah ya. Harusnya itu tandanya seperti ini. Jadi ada X atau terdapat X sedemikian hingga X plus 1 ini adalah bilangan prima, X elemen bilangan asli. Ini bernilai benar karena bila X diganti dengan 10, hasilnya 10 plus 1 sama dengan 11, bilangan prima. 11 ini bilangan prima. Jadi nilai ini benar karena ada satu aja, karena ini kan terdapat. Satu aja juga boleh, dua ya boleh lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penghubung atau konektif. Sebelumnya kita membahas dulu tentang proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu apa? Merupakan proposisi yang terbentuk dari gabungan beberapa proposisi sederhana dengan cara memberikan penghubung. Jadi penghubung tadi menghubungkan dua proposisi sederhana sehingga disebut proposisi majemuk. Apa saja penghubungnya tadi? Dari negasi. Negasi diberi notasi ini, atau ada juga yang notasinya seperti ini. Misal P suatu proposisi, maka negasi P adalah tidak P. Jadi kebalikannya. Kalau P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, kalau sudah kita tentukan, misalnya kita sepakati kalau P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Ya. Ini kan kita menentukan awal dulu. Awalnya P-nya itu bernilai benar, berarti negasinya S. Kalau P-nya bernilai salah, berarti negasinya B atau benar. Yang kedua, selain negasi, yaitu ada yang dinamakan konjungsi. Konjungsi disimbolkan dengan seperti ini, seperti V yang dibalik, dibacanya dan. Misal P dan Q dua proposisi. Konjungsi dari P dan Q diberi notasi P seperti ini ya. Bernilai benar jika kedua proposisi bernilai benar. Jika salah satu P dan atau Q bernilai salah, maka konjungsi P dan Q bernilai salah. Jadi yang perlu dihafalkan itu ini saja.
untuk konjungsi itu. Jadi benar, yang lainnya pasti salah. Ya, jadi BSS. Kalau salah satunya salah, salah satunya benar seperti ini, kesimpulannya ya salah. Kalau keduanya salah, kesimpulannya ya salah. Jadi yang dihafalkan itu yang ini saja, B, B, B. Jadi semuanya harus benar kedua pernyataan tersebut. Sehingga memperoleh kesimpulan benar, B dan Q-nya benar. Yang ketiga, disjungsi. Disjungsi ini diberi tanda notasi seperti V ya, kebalikan dari konjungsi notasinya. Kalau disjungsi ini dibacanya atau. Tabel kebenarannya pun kebalikan dari konjungsi. Jadi yang perlu dihafalkan adalah salah ini. Kalau kedua pernyataan itu bernilai salah, maka kesimpulannya juga bernilai salah. Selebihnya bernilai benar semua. Kalau salah satu aja benar, sudah kesimpulannya benar gitu. Yang keempat, implikasi. Diberi notasi ini tanda panah, atau ada juga buku yang memberi notasi seperti ini. Tanda panahnya garisnya satu aja. Ini dibaca jika titik-titik, maka titik-titik. Jika ini proposisi yang pertama, proposisi sederhana yang pertama, maka proposisi yang kedua. Misal P dan Q dua proposisi. Implikasi P jika P maka Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Implikasi ini agak menghafalkan sedikit ya. Kalau tadi kan kalau konjungsi itu BBB, kalau disjungsi itu SSS. Nah, kalau implikasi ini BSS. Ini yang perlu dihafalkan. BSS, yang selainnya berarti benar. Ya. Kalau pernyataan pertama B, pernyataan kedua salah, maka kesimpulannya salah. Sebaliknya, kalau pernyataan pertama salah, kedua benar, maka pernyataannya benar. Pokoknya yang lain selain BSS ini, selain pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, kesimpulannya salah. Selainnya kesimpulannya benar. Nah, ini apabila jika P maka Q suatu implikasi, maka jika Q maka P disebut converse. Ya, kalau dibalik namanya converse, ini penamaannya saja. Kalau semuanya dikasihkan tanda negasi disebut inverse. Kalau dibalik dan diberi negasi, maka ini disebut kontraposisi dari P maka Q. Ini adalah tabel kebenaran dari implikasi, converse-nya, inverse-nya, dan juga kontraposisinya. Ini kontraposisinya. Kontraposisi ini kalau dilihat dari sini, nilai kebenarannya itu sama dengan nilai kebenaran dari implikasi. Ya. Kemudian ini caranya gimana? Nah, caranya kalau kita pertama, kalau kita membuat tabel kebenaran jika P maka Q, berarti yang kita perhatikan adalah P dan Q ini ya. Tabel ini ya. Kolom pertama yang kedua. Ya. Kalau pernyataan pertama B, kedua B, berarti kesimpulannya B. Jadi tadi yang perlu diingat di implikasi adalah BSS, berarti yang pertama B, yang kedua S, selebihnya B. Kemudian bagaimana kalau mengisi tabel yang ini? Berarti perhatikan yang pertama, pernyataan pertama itu Q dulu. Tapi tetap menggunakan tabel kebenaran implikasi ini. Jadi pernyataan pertama itu B, ini, kedua itu ini. Jadi tadi yang harus diingat itu kan B, S, berarti ini S. Selebihnya B gitu.
Selanjutnya kalau sama dengan yang cara yang ini tadi, kalau negasi P, jika negasi P maka negasi Q, berarti ya perhatikan tabel ini yang pertama, ini yang kedua. Yang diingat adalah BSS. Untuk negasi, jika negasi Q maka negasi P sama, yaitu dibalik ya. Ini kolom yang pertama itu adalah yang ini, kolom yang kedua adalah ini. Jadi ini B, S, S. Nah, jadi yang selebihnya adalah B. Selanjutnya penghubung atau konektif. Biimplikasi diberi notasi ini tanda panah yang ada dua tandanya, ini panahnya ini, jadi atau di buku lain bisa seperti ini, dibaca jika dan hanya jika. Misal P dan Q dua proposisi, implikasi jika dan hanya jika P Q ini bernilai benar jika P dan Q kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. Jadi ini kalau biimplikasi itu P jika dan hanya jika Q ya. Dan ini ya SSB. Jadi dia seperti nilai kebenarannya itu seperti konjungsi dan disjungsi ya. BBB enggak ya, enggak, ini beda lagi. BBB SSB, bukan, kalau SSS baru sama. Contohnya proposisi P itu Ani beli modul kalkulus bernilai benar. Ani ujian kalkulus. Jadi ini ya tadi simbolnya untuk proposisi itu diberi huruf kapital, misalnya P, Q atau R, terus dikasih titik 2 ini. Negasinya, Ani beli modul kalkulus bernilai benar. Kalau negasi tadi kan negasinya kalau awalnya benar berarti negasinya salah. Ini benar. Kalau dikasih dan, Ani beli modul kalkulus dan Ani ujian kalkulus. Tadi kan Ani beli modul kalkulus kan bernilai benar. Ani ujian kalkulus bernilai salah. Kalau dan tadi yang perlu dihafalkan adalah BBB. Jadi kalau keduanya enggak benar maka kesimpulannya salah. Terus disjungsi. Disjungsi ini Ani beli modul kalkulus nilainya benar sesuai ini ya. Terus ini salah. Kalau atau tadi kan baru SSS. Selainnya benar, berarti kalau B atau S berarti kesimpulannya benar. Implikasi ya tadi yang perlu dihafalkan adalah pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka kesimpulannya salah. Selebihnya selain itu kesimpulannya benar. Ini jika Ani beli modul kalkulus itu kan bernilai benar, maka Ani ujian kalkulus ini kan bernilai salah, berarti ini BSS. Nah ini. Kemudian biimplikasi tadi yang perlu dihafalkan adalah BBB sama SSB. Jadi kalau ini kan bernilai, ini benar, ini salah, maka kesimpulannya salah. Latihan. Saya pergi ke Jakarta bernilai benar. Ini ya. Adik pergi ke Surabaya. Nah, jika saya tidak pergi ke Jakarta, maka adik pergi ke Surabaya. Jika tidak, ini adalah pernyataan negasi. Kalau saya pergi ke Jakarta bernilai benar, berarti negasinya bernilai salah. Ini S. Ini adik pergi ke Surabaya, ini bernilai benar. Jadi kan tadi S, B ya. Kalau SB ini, kalau implikasi kan tadi yang perlu dihafalkan adalah BSS. Berarti kalau SB bernilainya benar.
Benar. Kemudian yang B, jika saya pergi ke Jakarta, ini bernilai benar, ini benar, maka adik tidak pergi ke Surabaya. Kalau ini benar berarti negasinya tidak, ini bernilai salah. Tadi yang harus dihafalkan untuk implikasi adalah B, S, S. Berarti ini bernilai salah. Kemudian yang terakhir, jika saya tidak pergi ke Jakarta, tidak. Berarti kalau pergi ke Jakarta benar, tidaknya ini salah. Maka adik tidak pergi ke Surabaya. Ini berarti juga salah. Implikasi tadi BSS berarti ini kalau SS ya benar. Selainnya BSS tadi berarti kesimpulannya benar. Yang selanjutnya membahas tentang keekuivalenan atau kesetaraan. Dua proposisi dikatakan ekuivalen atau diberi notasi ini ya, ada sama dengan terus ditambahi satu garis lagi apabila semua nilai kebenarannya sama. Contoh, perhatikan nilai kebenaran dari P dan negasi Q sama negasi dari P maka P. Jadi pertama kalau membuat ini itu kalian harus membuat tabel kebenaran P maka Q dulu. Terus baru dinegasikan. Jadi kalau kita tulis di sini tabel kebenaran P maka Q itu kan P maka Q, berarti yang harus dihafalkan tadi apa? BSS. Berarti ini S, selainnya itu berarti B. Terus negasinya ya kebalikannya dari ini. Kalau ini B berarti ini S. Kalau ini S ini B. Kalau ini B ini S. Kalau ini B ini S gitu ya. Nah, setelah kita menemukan dari negasi jika P maka Q ini ternyata kesimpulannya ini sama. Nah, ini yang disebut ekuivalen. Jadi P dan negasi Q itu sama atau ekuivalen dengan negasi dari jika P maka Q. Tautologi sekarang memasuki yang kedua, bab kegiatan belajar yang kedua yaitu tentang penarikan kesimpulan. Yang pertama, tautologi. Suatu proposisi disebut tautologi jika proposisi tersebut selalu bernilai benar, tidak tergantung dari nilai proposisi yang membangunnya. Nah, ini tautologi ini, perhatikan tabel nilai kebenaran proposisi majemuk. Nah, ini kalau pertama berarti kan yang ini ya, P jika P maka Q, berarti kita harus membuat tabel ini jika P maka Q, berarti tadi yang harus dihafalkan BSS, berarti ini S, yang lainnya B. Kemudian atau P berarti kita ke sini ya. Atau itu tadi yang perlu diingat adalah SSS. Sekarang ini B atau B, berarti jawabannya kan B. Ini S atau B, ini B. Kemudian B atau S, B. B atau S, B. Ya. Ini urutannya harus ini ya. Ini dulu baru ini. Jangan ini tidak komutatif. Jadi berbeda nanti kalau ini atau ini. Tidak semuanya tidak semuanya penghubung itu bernilai komutatif. Tabel kebenaran ini menghasilkan nilai B semua. Nah, jadi ini operasi ini merupakan suatu tautologi. Yang kedua, kontradiksi tadi sudah kontraposisi ya tadi. Yang ini kontradiksi, yaitu jika proposisi tersebut selalu bernilai salah
tidak tergantung dari nilai dari proposisi yang lain. Nah, ternyata yang bernilai selalu salah ini adalah ini. Kalau kita pakai penghubung dan ini ada negasi. Nah, ini jadi kalau P dan negasi P itu hasilnya selalu salah. Jadi ini merupakan suatu kontradiksi. Contohnya itu hari ini hujan dan hari ini tidak hujan. Itu kan suatu yang kontradiksi ya, kontradiktif, kayak apa ya? Nggak mungkin gitu. Maksudnya apa, hari ini hujan dan tidak hujan? Maksudnya itu bukan hari ini di jam ini ya, bukan ya. Tapi maksudnya itu di jam yang sama juga, maksudnya ini itu. Kemudian penarikan kesimpulan. Argumen sah atau valid misalkan diberi dua proposisi, yaitu yang pertama, jika saklar tersambung maka bola lampu hidup. Kemudian premis satu itu adalah ini yang pertama adalah jika saklar tersambung maka bohlam hidup. Yang kedua, premis kedua itu saklar tersambung. Nah, ini bohlamnya kan hidup kesimpulannya. Argumen adalah proses atau cara penarikan kesimpulan dari beberapa premis dengan menggunakan prinsip-prinsip logika sehingga diperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan berupa proposisi majemuk yang berbentuk implikasi. Argumen disebut sah jika tabel nilai kebenaran implikasi berupa tautologi. Tautologi tadi apa? Ya, kesimpulannya selalu benar. Diketahui dua proposisi P atau Q dan Q. Buktikan bahwa argumen yang berupa implikasi P atau Q kemudian dan Q hasilnya itu dioperasikan lagi dengan dan Q adalah sah. Nah, kita bikin dulu ini P atau Q-nya itu ini, kemudian dioperasikan dengan Q P dan Q B BS BSS BBB dan SSS. Kemudian di ini kita implikasi dengan Q, jadi BB B SS B, tadi kan yang implikasikan BSS. Kalau selain BSS berarti BB B SS B. Nah, ini kan selalu benar. Tabel kebenarannya BBB semua. Jadi dia merupakan tautologi atau berargumennya itu sah. Terdapat 4 cara penarikan kesimpulan yang menghasilkan argumen sah atau selalu benar. Yang pertama, modus ponens, modus tollens, silogisme, dan kontrapositif. Misalkan diketahui 3 proposisi berikut. Jika saklar tersambung, maka bohlam hidup. Jadi kita misalkan saklar tersambung itu pernyataan P, kalau bohlam hidup itu Q. Nah, jadi ini simbolnya seperti ini, jika P maka Q. Kemudian kalau pakai modus ponens ini ya, modus ponens itu yang premis pertama itu jika P maka Q atau implikasi. Yang premis kedua itu satu premis saja tapi seperti subpremisnya atau proposisi sederhananya yang pertama ini, yang P ini. Nah, maka kesimpulannya Q. Itu modus ponens. Kemudian ini modus tollens. Jadi contohnya ini, kalau modus tollens itu premis pertama itu jika P maka Q ini. Yang kedua itu negasi dari proposisi yang kedua ini. Proposisi ya. Negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kalau saya mungkin ini cara cepat ya.
cara cepatnya untuk menghafalkan penarikan kesimpulan tersebut. Ini kan negasi Q. Kesimpulannya saya coret saja, jadi kan tinggal negasi P. Kalau ini tadi juga seperti itu, P maka Q, P. Saya coret pernyataan yang sama, tinggal Q. Kemudian silogisme. Jadi kalau silogisme ini terdiri dari dua implikasi. Jadi yang pertama P, jika P maka Q, yang kedua Q maka R. Kalau saya biasanya seperti ini cara cepat saya. Biasanya kan Anda semua itu suka cara cepat. Nah, ini juga seperti tadi saya coret pernyataan yang sama, berarti tinggal jika P maka R. Ini cara ini lebih mudah daripada menghafalkan ya. Kalau ketemu soal ini harus yang mana ya, modus tolen, modus ponen atau silogisme. Sebenarnya ya nggak harus hafal namanya. Ini modus polen, ini modus tolen. Yang penting hafal ininya loh. Nah, ininya ya. Yang keempat, kontraposisi positif. Jadi ini tuh sama dengan kontraposisi tadi ya. Kalau P maka Q itu ekuivalennya atau kesimpulannya itu sama dengan, kita balik dulu, Q maka P terus dikasih negasi. Tuh. Jika saya sakit maka saya akan pergi ke dokter. Nah, kesimpulannya atau yang selalu bernilai benar tadi itu jika saya tidak pergi ke dokter, ini ke sini terus dikasih tidak ini, maka saya tidak sakit. Saya sakitnya jadi saya tidak sakit. Terus selanjutnya membahas tentang kebermaknaan dan keabsahan argumen. Ini perhatikan argumen berikut. Jika Ani cantik maka Amir tampan. Amir tidak tampan. P maka Q, ini negasi Q. Jadi nanti kesimpulannya kan negasi P. Nah, ini kalau kita keabsahannya ini berarti yang pertama kan nyari ini P maka Q. Ya, kemudian nyari negasi Q terus dioperasikan ini. Keabsahannya tadi gimana? Nah, ini dicari implikasinya, kemudian dinegasikan dengan P. Argumen ini sah walaupun tidak ada kaitannya antara kecantikan Ani dan ketampanan Amir. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang bab yang ketiga ini, yaitu tentang logika. Selamat belajar dan semoga membantu penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.